Guten Morgen. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menceritakan tentang cerita Rubens sedikit. Jadi pada suatu hari di sebuah desa atau di sebuah hutan terdapat suatu kerajaan yang dimana kerajaan ini memiliki pedesaan-pedesaan di sekelilingnya. Di desa ini ada seorang pengrajin ataupun tukang giling yang bisa mengubah gandum menjadi tepung, dan dia memiliki seorang putri yang sangat cantik. Dan di suatu hari, ketika dia mengubah gandum ini menjadi tepung, dia selalu melebih-lebihkan ceritanya kepada warga masyarakat sekeliling. Dia mengatakan bahwa putrinya ini sangat cerdas. Putrinya ini dapat mengubah jerami menjadi emas. Lalu masyarakat yang di kampung itu tidak nyaman dengan kelebih-lebihan ucapan si tukang giling ini. Lalu masyarakat ini mengadu kepada sang raja. Lalu sang raja berkata, kamu bawalah putrimu menjumpai saya. Lalu si tukang giling ini pergi ke rumahnya dan berkata kepada putrinya ini, pergilah untuk menjumpai raja ke kerajaan. Lalu di sana si putrinya yang cantik ini pergi menemui tuan raja tersebut. Lalu tuan raja tersebut membawa si putri yang cantik ini ke dalam satu tempat ataupun satu gedung. Di situ dia berkata, kamu harus mengubah jerami ini menjadi emas. Jikalau kamu tidak bisa mengubah jerami ini menjadi emas, maka nyawamu dan nyawa orang tuamu tidak akan selamat. Lalu raja pun meninggalkan tempat itu, dan putri tersebut menangis dan ketakutan, merasa gelisah. Lalu dia berpikir, bagaimana saya bisa mengubah jerami ini menjadi emas, sedangkan saya tidak tahu apa-apa. Lalu ketika waktu tersebut, datanglah pria kecil mungil ini menjumpai si putri ini. Dia berkata, saya dapat membantumu, tapi saya harus mendapatkan imbalannya. Apa yang dapat kamu berikan kepada saya? Lalu putri ini berpikir, dia mempunyai kalung dan cincin peninggalan ibunya. Lalu dia berkata, jika kamu dapat membantu saya, maka saya akan dapat memberikan kalung ini kepadamu. Lalu hari itu pun selesai dan jerami-jerami itu berubah menjadi emas. Dan hari yang kedua, dengan merasa keserakahan tuan ini, dia belum merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Lalu di hari kedua dia bilang lagi, jikalau kamu dapat mengubah jerami-jerami di tempat ini menjadi emas, maka kamu akan selamat, atau kamu akan menjadi istri saya. Lalu si tuan kecil itu datang lagi dan katanya, apa yang dapat kamu berikan sehingga saya dapat bisa membantu kamu? Lalu dia berkata, saya akan memberikan cincin jikalau kamu dapat membantu saya. Dan pada hari yang ketiga, tuan itu membawa putri ini ke tempat gedung yang jeraminya lebih banyak dari jerami-jerami sebelumnya. Dan dia berkata, jikalau kamu minta tolong kepada saya, lalu apa yang harus saya dapatkan? Katanya. Dan si perempuan cantik ini bingung. Dia merasa kebingungan, apa yang harus saya berikan? Karena semua apa yang saya miliki sudah hilang ataupun sudah habis. Lalu dia mengatakan, lalu si tuan kecil ini berkata, saya dapat membantumu, tetapi suatu hari nanti jikalau kamu menikah dengan raja, anak pertama kalian ataupun mau itu perempuan ataupun cewek ataupun cowok, kamu harus memberikannya kepada saya. Lalu si putri kecil ini mengiyakan. Lalu di suatu hari mereka menikah dan 1 tahun kemudian mereka dikaruniai satu perempuan ataupun satu anak yang sangat mereka sayang. Lalu dia melupakan janjinya kepada tuan kecil tadi. Lalu tuan kecil itu pun datang. Mana janjimu? Kamu harus menepati janji itu. Lalu dia berkata, tapi kami sangat menyayangi putri kami ini. Lalu dia berkata, saya berikan kamu 3 hari untuk mengetahui siapa nama saya. Jikalau kamu tahu, saya tidak akan mengambil anakmu ini. Tapi jikalau kamu tidak tahu, saya akan mengambilnya. Lalu
di hari pertama dia menyuruh semua prajurit-prajurit kerajaan untuk mencari tahu siapa nama si tuan kecil ini. Tapi tidak ada pun yang tahu. Di hari kedua juga gagal sampai dengan hari yang pertama. Dan di hari yang ketiga, si tuan kecil ini melompat-lompat di sekeliling api dan dia berkata dan merasa kegirangan karena tidak akan ada yang tahu siapa nama saya. Karena nama saya adalah Rumpelstiltskin. Lalu prajurit ketika mendengar itu, dia langsung pergi ke kerajaan dan memberitahukannya kepada sang ratu. Lalu si tuan kecil ini datang kembali di hari yang ketiga. Lalu dibilang, apakah namamu ini? Dia menyebutnya sampai 2 kali. Lalu dia ketawa terbahak-bahak, kamu tidak tahu siapa nama saya, katanya. Lalu di nama yang ketiga, bukannya nama kamu Rumpelstiltskin ya, katanya. Terus si pria kecil ini terdiam dan badannya semuanya hancur jatuh ke bawah tanah. Jadi sekian cerita dari Rumpelstiltskin. Makasih.